Taib. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iktikaf di masjid. Mana yang menunjukkan di iktikaf itu di masjid? Pada kalimat apa? Mu'takifun fil masjid. Naam. Bahwasanya Nabi SAW mu'takifun fil masjid. Apalagi? Seorang mu'takif itu tidak keluar dari masjid kecuali apabila ada kebutuhan, hajat. Dan kebutuhannya jangan dicari-cari. Mau beli pulpen. Ya, buat nulis apa? Sudah, itikaf, urusannya itikaf ibadah. Allahumma kalau mau menulis Al-Quran, menulis ayat-ayat Al-Quran, silahkan. Itu menjadi masalah. Taib. Mengeluarkan sebagian badan, sebagian anggota badan dari masjid, ini tidak berarti keluar dari masjid. Nabi tadi mengeluarkan kepalanya, ini berarti tidak keluar dari masjid. Kemudian yang terakhir, bahwasannya menyentuh wanita tanpa syahwat ketika iktikaf tidak membatalkan iktikaf. Hadis yang ketiga dan yang keempat nanti. Nah, sudah lewat waktunya ya, tidak selesai juga ya. Nah, hadis yang ketiga, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifu lailah. Wahai Rasulullah, sungguh aku pernah bernadar pada masa aku menjadi jahiliyah untuk beriktikaf satu malam, dalam sebuah riwayat satu hari, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Qala fa'aufi binadrik. Apa kata Nabi? Maka penuhi nazarmu. Walam yadhkur ba'd arwah. Sebagian perawi tidak menyebutkan satu malam atau satu hari. Berdasarkan hadis ini, bahwasannya nazar yang dilakukan oleh seseorang, yang diucapkan oleh seseorang ketika belum Islam, maka tetap diwajibkan setelah dia masuk dalam Islam. Kemudian bahwasannya beriktikaf, sebagian para ulama mensyaratkan atau mengambil dari hadis ini bahwasannya batasan minimal adalah satu malam atau satu hari. Namun Imam Syafi'i tidak memberikan batasan. Kapan seseorang masuk ke dalam masjid untuk iktikaf? Setelah 1 jam keluar mengakhiri iktikaf tidak menjadi masalah bagi Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat para ulama yang mengatakan minimal 1 malam atau 1 hari, ini adalah bersandarkan kepada riwayat hadis Umar ini. Nah, dan tentu kalau kita ingin lebih amannya, maka mengambil ini 1 malam atau 1 hari, sesuai dengan hadis. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang bernadar mengatakan saya berniat untuk iktikaf, ya, tidak menyebutkan masjidnya, maka boleh dilakukan di masjid manapun. Tetapi kalau seandainya seseorang mengatakan saya bernadar untuk beriktikaf di Masjid An-Nabawi, maka bolehkah dia beriktikaf di Masjid UAE? Tidak boleh. Harus di Masjid Nabawi, atau yang lebih afdal dari Masjid An-Nabawi, apa itu? Masjidil Haram. Dan karena Umar di sini mengatakan beriktikaf di Masjidil Haram, maka harus Masjidil Haram. Kalau tidak, maka belum memenuhi nadarnya. Dipaksakan ya. Hadis yang keempat dan yang terakhir insyaallah. An Sofiyah binti Huyai, dari Sofiyah binti Huyai, kisahnya saja. Sungguh Rasulullah SAW sedang beriktikaf di masjid. Kemudian seorang istrinya, yaitu Sofiyah binti Huyai, ini datang berziarah Nabi SAW, sedangkan Nabi beriktikaf di masjid selama 1 jam. Dalam riwayat yang lain disebutkan 1 jam. Kemudian setelah mereka berbincang selama 1 jam, Sofiyah ini pun berdiri, bangun untuk kembali ke rumahnya, yaitu pada malam hari tersebut.
dan Nabi pun ikut bangun untuk mengantarkannya sampai ke pintu masjid. Perhatikan ini ya. Di dalam perjalanan beliau ada dua sahabat yang berjalan. Ketika berpapasan dengan Nabi, mereka mempercepat langkah. Karena apa? Karena tidak enak berjalan bersama-sama, beriringan bersama Nabi dan istrinya. Paham ya? Jadi tidak mau berjalan bersama-sama Nabi dan istrinya, tidak enak ya. Maka sahabat ini pun mempercepat langkahnya. Nabi mengatakan, tenanglah, artinya ala rislikuma tamahala, tenang, jangan tergesa-gesa. Kemudian Nabi mengatakan, memberikan faidah. Sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai, dia adalah Safiyah istri saya. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan, subhanallah. Kemudian Nabi menjelaskan, sekalipun laki-laki kedua sahabat ini tidak menganggap bahwa Nabi, ya, mungkin dianggap selingkuh, sahabat ini sama sekali tidak ada di pikirannya Nabi selingkuh. Ya. Tetapi Nabi berusaha menjelaskan sesuatu agar apa? Agar di kemudian harinya syaitan tidak datang membisikkan bisikan-bisikan yang buruk kepada prasangka-prasangka yang buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu melewati pembuluh darah Bani Adam. Dan aku khawatir ayakifa fi qulubikum asyarran. Suatu saat kelak syaitan ini membisikkan di hati kalian sesuatu keburukan. Artinya lihat itu Nabi berdua-duaan dengan wanita, tidak tahu itu siapa, apakah istrinya atau bukan. Nah, wa fi riwayatin annaha ja'at. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwasannya boleh seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf. Jadi karena suami beriktikaf, jangan malah merasa bebas. Wah, bebas, tidak ada suami. Ya, tidak repot. Salah. Justru harusnya apa? Datang ke masjid, menjenguk bagaimana kabar suaminya, bertanya. Sebagaimana boleh pula bagi suami untuk menanyakan keadaan istri di dalam masjid tersebut. Dan ini tidak membatalkan iktikafnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, tidak ada syahwat. Tidak boleh ada syahwat dan tidak mengarah kepada syahwat. Kemudian yang kedua, keagungan akhlak Nabi SAW. Karena Nabi apa? Ketika istrinya bangun berdiri mau pulang ke rumahnya, Nabi berdiri juga dan mengantarkannya. Kadangkala kita sana jalan sendiri, iringi, ditemani. Karena apa? Karena sudah malam. Ya. Kadang sang istri bahkan sampai merengek. Ya. Mas, temani saya. Bang, temani saya. Sudah malam. Sudah, baru jam berapa? Ya. Kalau kita mencontoh Rasul, beliau mengantar istrinya. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari hadis ini? Berusaha menghilangkan fitnah. Berusaha menghilangkan fitnah. Jadi seandainya ada di antara kalian yang makan bersama dengan adiknya, ya, makan di kafetaria, kemudian ada ikhwah sama-sama ngaji, ikut kajian, hendaknya apa? Memberitahu, ya ini adik saya, jangan salah sangka ya. Sebab mungkin dia mengira, wah ini pacaran, ya. Ini berdua-duaan, ini apa sih, dating ya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Sudah habis waktu. Macam kalau kita student kan, kalau pergi kelas tu termasuk dalam hajat yang dibenarkan untuk kita keluar dari masjid? Tidak dibenarkan ya.
Tidak termasuk hajat yang dibenarkan. Keluar untuk mengikuti kelas. Tak kelasnya macam kelas. I see. Wajib tak kamu ponteng. Tidak termasuk hajat ya. Tapi antum boleh membatalkannya. Dan dengan keluarnya antum sudah batal. Tidak menjadi masalah. Masuk lagi dengan niat yang baru. Tidak menjadi masalah. Ada yang tersisa, syarat iktikaf bagi seorang wanita. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, mendapatkan izin dari suami. Ini mutlak. Yang kedua, idza aminatil fitnah, apabila aman dari fitnah. Ya, tidak diganggu, tidak, dan seterusnya. Yang ketiga, wanita ini dalam keadaan suci dari haid. Karena dia harus duduk lama di masjid, maka dia harus suci dari haid. Ini saja. Ada lagi pertanyaan yang terakhir dari akhwat? Saya anggap tidak ada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pertemuan kita yang terakhir untuk bulan Ramadan ini. Kita berjumpa lagi setelah Ramadan, tentu dengan edisi yang baru insyaallah.